Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 UAS mata kuliah Psikologi Bermain akan mempresentasikan hasil riset kami dengan judul Efektivitas Kegiatan Melukis dengan Batang Pisang terhadap Pengurangan Intensitas Bermain Gadget pada Anak. Selamat menyimak. Fokus penelitian ini yaitu pada efektivitas kegiatan melukis dengan batang pisang terhadap pengurangan intensitas bermain gadget pada anak, sehingga diharapkan anak dapat mengurangi intensitas bermain gadget dengan kegiatan melukis tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan telaah pustaka. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil dalam penelitian ini adalah anak-anak menggunakan sebagian besar waktunya untuk bermain, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan temannya. Belakangan ini, tren gadget atau ponsel Android ternyata bukan hanya menjangkit para remaja muda dan orang tua saja. Dari waktu ke waktu, makin banyak anak-anak yang menggunakannya juga. Hal ini disebabkan oleh mudahnya orang tua memberi gadget pada anak dengan alasan supaya anak mereka tidak rewel. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap bahaya penggunaan gadget terhadap anak ini, anak-anak menjadi kecanduan terhadap gadget. Anak-anak semakin terbatas ruang geraknya karena terlalu asik dengan gadget mereka. Banyak sekali dampak negatif yang bisa muncul pada anak yang terlalu sering bermain dengan gadget. Di antaranya adalah rawan terhadap kejahatan, mengganggu kesehatan mata jika dipakai dalam waktu berjam-jam, sulit berkonsentrasi dengan dunia nyata, interaksi sosial kurangnya aktivitas gerak, dan masih banyak dampak buruk lainnya. Sehingga perkembangan anak bisa terganggu, terutama yang berkaitan dengan prestasinya. Maka penting sekali peran orang tua untuk dapat memperhatikan anak-anak mereka ketika sedang bermain gadget. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan telaah pustaka. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu menggunakan metode observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas kegiatan melukis dengan batang pisang terhadap pengurangan intensitas bermain gadget pada anak. Subjek dalam penelitian ini yaitu balita usia berkisar antara 1-5 tahun. Jumlah subjek yang berhasil didapatkan dalam penelitian ini berjumlah 9 subjek sebagai sampel. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Ari Kunto menjelaskan hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diajukan hipotesis sebagai berikut. Terdapat pengaruh efektivitas kegiatan melukis dengan batang pisang terhadap pengurangan intensitas bermain gadget pada anak. Selanjutnya, prosedur penelitian. Pertama, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengobservasi anak-anak ketika diberikan permainan melukis menggunakan batang pisang ini. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan orang tua dari subjek. Kedua, reduksi data. Ketiga, peneliti membuat penyajian data sesuai pokok permasalahan yang ada sehingga menjadi informasi yang jelas dan mudah dipahami. Keempat, peneliti melakukan kesimpulan dari data yang sudah dibuat, kemudian disajikan dalam hasil penelitian. Baik, pembahasan selanjutnya adalah hasil berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan. Terdapat hasil yaitu 6 balita diberi permainan melukis menggunakan batang pohon pisang. Dari total 6 balita sebagai subjek, 4 diantaranya merasa senang ketika sedang bermain menggunakan alat permainan melukis menggunakan batang pisang.
Keempat subjek tersebut bermain cukup lama dan enjoy. Namun, ada 2 balita yang awalnya menikmati permainan tersebut hanya sebentar saja karena subjek bosan dan ada stimulus berupa suara-suara yang berasal dari YouTube yang dimainkan oleh temannya. Jadi awalnya nih subjek menikmati permainan tersebut gitu. Tapi ketika ada stimulus yaitu berupa salah seorang temannya yang bermain menonton YouTube di HP gitu. Nah, kedua subjek ini jadi teralihkan sehingga dia lebih memilih ke permainan-permainan yang ada di YouTube. Kemudian, peneliti melakukan wawancara mengenai kebiasaan pemakaian gadget pada 6 balita tersebut kepada orang dewasa selaku ibu dari ke-6 balita yang telah diobservasi. Nah, peneliti mengambil sampel 3 orang ibu. Rata-rata subjek mengatakan anak-anak bermain gadget hanya jika memang mereka sudah benar-benar tidak ada permainan yang lain dan dibatasi waktunya 1-2 jam sehari. Kemudian ada ibu lain mengatakan anak-anak bermain gadget, terutama menonton YouTube pada saat ditinggal mengerjakan pekerjaan rumah, alih-alih agar anak tersebut tetap diam dan tidak menangis karena anak cenderung diam dan tidak rewel jika diperlihatkan kartun-kartun yang menarik di YouTube. Nah, berdasarkan hasil yang sudah peneliti peroleh, maka dari hasil wawancara dan observasi berikut adalah pembahasan dari hasil yang sudah peneliti peroleh ya, bahwa dapat diketahui ada banyak faktor yang membuat anak kecanduan gadget maupun tidak. Faktor tersebut diantaranya adalah pertama, faktor lingkungan, di mana ketika subjek mendengar atau melihat gadget, terutama suara dari YouTube di sekitar subjek, akan menangis dan meminta gadget tersebut. Ketika diminta untuk mematikan gadgetnya, subjek cenderung marah dan menangis. Nah, jadi ketika salah seorang temannya ya di lingkungan itu ada yang bermain misalkan kartun Baby Bus, seringnya gitu ya. Nah, anak-anak ini cenderung terpengaruh untuk ikut menonton kartun tersebut di YouTube. Kemudian yang kedua, faktor peralatan bermain, di mana ketika anak dibiasakan untuk bermain sesuatu di rumah selain gadget, anak tersebut juga akan menurutinya. Dan yang ketiga, faktor keterlibatan orang lain dalam bermain, maksudnya adalah orang tua dari subjek ya. Nah, ketika orang tua mau mendampingi anaknya dalam bermain, anak juga akan lebih nyaman dan tidak meminta untuk bermain gadget lagi. Nah, ini juga salah satu poin penting ya, bagaimana keterlibatan ibu atau ayah atau kakak untuk mendampingi anaknya dalam bermain. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasannya. Di sini lanjutan dari pembahasan slide sebelumnya, yakni melukis menggunakan batang pisang menjadi salah satu metode atau cara untuk mengurangi intensitas anak bermain gadget. Hal ini terbukti oleh penelitian kami kepada 6 orang anak sebagai subjek penelitian kami, yang mana mereka sangat senang dan menikmati kegiatan tersebut. Dengan adanya permainan melukis menggunakan batang pisang atau batang dari pelepah ini ya, daun pisang itu membuat anak atau siswa dalam menurunkan intensitas bermain gadget, akan tetapi dengan catatan ketika sedang dekat dengan anak tersebut jangan sampai ada orang tua atau orang yang lebih dewasa, entah itu kakak, saudara, yang sedang bermain HP di dekat mereka atau anak-anak, terutama bermain YouTube.
Di samping itu juga pendampingan orang tua sangat perlu sehingga sang balita tidak terus-terusan bermain gadget, dan harus dibiasakan juga ketika bermain menggunakan mainan selain gadget, dan tentunya mainan tersebut sesuai pada umur anak. Baik, tiba di slide ini yakni ada kesimpulan dari penelitian kami. Nah, dari tim peneliti ini mendapatkan kesimpulan bahwa ada banyak faktor yang membuat anak kecanduan gadget maupun tidak. Di sini kalau dikatakan tidak kecanduan gadget masih ke taraf yang bukan tidak sama sekali menggunakan gadget, tapi masih rendah penggunaan gadget pada si anak balita. Terdapat cara mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan cara menggunakan alat permainan dari tim peneliti, yaitu dengan cara melukis menggunakan batang pisang atau batang dari daun pisang tersebut, dan medianya menggunakan juga ada tinta atau krayon yang lain. Peran orang tua juga sangat penting dalam menurunkan intensitas penggunaan gadget pada anak, terutama di usia 1-5 tahun yang merupakan itu adalah masa the golden age untuk mereka. Adanya permainan melukis menggunakan batang pisang ini diharapkan membuat siswa itu menurunkan intensitas bermain gadget, dengan catatan orang tua atau orang yang lebih dewasa dari mereka, entah itu kakak, saudara, sepupu, itu jangan bermain HP, gadget, entah itu hanya sosial media ataupun terutama yang lebih parah itu YouTube, dikarenakan dari situ gadget itu stimulus untuk mereka, keingintahuan mereka lebih dalam. Jadi ketika ada benda sesuatu yang menarik menurut mereka, maka mereka akan memegang, mencari tahu, menggunakan hingga sampai mereka mengakibatkan kecanduan. Jadi kalau bisa pihak orang tua atau orang yang lebih dewasa ketika menggunakan gadget harus jauh dari anak tersebut, anak di bawah 5 tahun. Nah, di samping itu pendampingan juga sangat perlu sehingga mereka, anak balita ini, tidak bermain gadget, dan harus dibiasakan anak balita ini bermain dengan permainan yang sesuai umurnya dan sesuai gendernya. Jadi ketika si anak ini diberikan permainan yang sesuai umur dan gender sejak kecil atau sejak balita, ketika dewasa nanti si anak ini akan mengikuti apa yang dia pernah mainkan ketika kecil, apa yang pernah dia lakukan ketika kecil. Misalkan gender untuk anak balita perempuan, ketika diberikan boneka, nanti juga ketika dewasa dia akan feminim, entah itu suka dengan boneka atau hal-hal yang berbau perempuan, entah itu masak-masakan, boneka, dan lain-lain. Dan ketika si gender anak laki-laki ini diberikan robot-robotan atau mobil-mobilan, diharapkan nanti ketika dewasa si anak balita laki-laki ini dia akan lebih gentleman, lebih suka otomotif atau suka yang berbau hal yang koleksi mobil atau alat mekanik lainnya gitu. Diharapkan seperti itu untuk pendampingan orang tua mengenai bermain anak, selain untuk cara melukis menggunakan pelepah pohon pisang ini. Baik, saran dari penelitian kami yaitu pihak orang tua memang sudah seharusnya menggunakan jadwal tertentu ketika si anak sudah kecanduan gadget. Jadi kalau memang si anak ini sudah di tahap memang parah dengan candu gadget, orang tua juga harus memerhatikan waktu dalam menggunakan gadget. Misalnya dalam sehari bisa dikasih waktu hanya 1 jam untuk paginya, lalu sorenya baru boleh bermain kembali dengan pengawasan orang tua juga.
Di samping itu, supaya si anak tidak mendapatkan dampak negatif dan kurang terlatih kreativitasnya. Jadi ketika si anak sudah bermain gadget, biasanya mereka tuh langsung hanya fokus ke situ. Dia hanya melihat dan tanpa ada berpikir atau daya kreativitasnya menurun. Tidak ada seperti memang canda tawanya dengan rekannya itu malah berkurang. Jadi lebih ke nantinya individual si balita tersebut, kurangnya interaksi bermain dengan sesama kawan umurnya, sesama umurnya itu tadi. Untuk pihak peneliti bisa lebih spesifik, unik, kreatif lagi dalam membuat permainan supaya si anak tidak bosan dalam menggunakan permainan ini. Semoga kedepannya tim peneliti ini bisa membuat kreatif dan bisa membuat suatu permainan secara alami ya, sehingga si anak ini tidak bosan dan tidak kecanduan dengan gadget kembali.